Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami Presbiter TPB Jemaat Cahaya Anugerah Surabaya mengucapkan selamat datang di hari Minggu keempat sesudah Paskah yang dilayankan secara online. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, tema pada ibadah hari ini adalah pendamaian yang berkenan bagi Tuhan berdasarkan kitab Imamat pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Kiranya Tuhan Yesus Kristus berkenan akan ibadah dan bakti diri kita di hari ini. Mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita dengan memuji dari Kidung Jemaat 21 bait 1 dan 2.
Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, namun kami kerap kali tidak mengasihi-Mu, bahkan lari dari hadirat-Mu. Ketika Engkau memanggil kami justru tidak mendengarkan, karena dosa yang telah kami perbuat menghalangi hadirat-Mu masuk dalam hidup kami. Oleh sebab itu ya Bapa, kiranya Engkau sudi mengampuni segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Kami sadar jika kami telah berdosa di hadapan-Mu, kiranya Engkau mau mengasihi kami menurut kasih setia-Mu. Jemaat Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan ia bertobat, sampaikan berita anugerah pengampunan melalui firman Tuhan dalam Mazmur 116 ayat 5 sampai dengan 7 yang berkata demikian. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Berdasarkan firman Tuhan ini selaku pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Amin.
Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam Filipi pasal 4 ayat 13 yang berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat Tuhan, kita akan masuk pada pelayanan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu di awal bulan yang baru, bulan Mei. Kami datang kembali di hadirat-Mu memohon, anugerahkan kami Roh Kudus-Mu sehingga firman ini menjadi berkat sukacita kami dalam menjawab panggilan Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami anak-anak-Mu mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Firman Tuhan pada ibadah hari ini yang dibacakan dari Alkitab terambil dari kitab Imamat pasal 1 ayat 1 sampai 9 yang menyatakan, Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun, imam-imam itu, harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak Imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu, dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah.
Bapak Ibu kekasih dalam Kristus, selamat hari Minggu untuk kita semua. Bagi Bapak Ibu jemaat Cahaya Nugrah yang mengikuti akan ibadah yang dilakukan secara online, yang ada di Surabaya, yang ada di beberapa tempat, saya mendapatkan kabar bahwa beberapa tempat yang bukan wilayah Surabaya tapi dia terdaftar dan beribadah di Jemaat Cahaya Nugrah mencari share dari berita online untuk ibadah Jemaat Cahaya Nugrah. Untuk itu saya di mimbar ini di dalam gedung gereja GPB Cahaya Nugrah menyapa saudara. Terima kasih banyak dimanapun Bapak Ibu Saudara ada dan mendengarkan akan layanan online ini. Tuhan bersama dengan saudara semua. Seperti Jemaat Cahaya Nugrah yang ada di sektoral masing-masing yang beribadah hari Minggu di rumah kita sebagai gereja tubuh Kristus. Ibu Bapak kekasih dalam Kristus, saya mulai renungan ini dengan satu nyanyian pop rohani anak-anak. Begini nyanyiannya. Hati-hati gunakan tanganmu. Lalu berikutnya, hati-hati gunakan mulutmu. Lalu ada kalimat seterusnya, Allah Bapa di surga melihat semua. Lalu kata hati-hati itu diulangkan lagi. Ibu Bapak kekasih dalam Yesus, hati-hati itu mau mengarahkan anak-anak sekolah minggu dalam usia balita sampai tanggung, agar tubuh mereka ini ketika mereka melakukan dengan baik, semua itu untuk memuliakan nama Tuhan. Baik dari ujung kaki sampai ujung rambut, semua untuk memuliakan Tuhan. Apalagi yang berkaitan untuk datang kepada Tuhan. Bapak Ibu kasih, kitab Imamat ini berbicara tentang Israel, aturan-aturan Israel untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau baca ayat 1 sampai 9, 10 dan seterusnya ada perbedaan. Kalau lembu sapi berbeda dengan yang namanya kambing domba ayat 10. Kalau lembu sapi ia harus di hadapan dari imam. Tapi kalau kambing domba ia disembelihkan di pinggir dari sisi mezbah. Hal itu harus menjadi perhatian. Dan seluruh Israel, terutama seseorang yang akan memberikan persembahan kepada Tuhan, dia harus ada kehati-hatian. Supaya apa? Persembahannya tidak mubazir. Catatan penting untuk kita, Israel ketika memberikan persembahan kepada Tuhan, ada aturan-aturan yang harus mereka lakukan. Kalau tidak, maaf, persembahan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu harus kita ingat. Jadi ada hasil berkata, yes, pokoknya datang gereja gak apa-apa, sudah foto atau salam, udah korban pun gak apa-apa, yang penting ada berkat yang terakhir. Hati-hati, itu lagu sekolah minggu Bapak Ibu. Ibu Bapak kekasih dalam Yesus, Tuhan bersabda, berfirman kepada Musa dan dalam kemah pertemuan, berbicaralah kepada Israel dan katakan kepada, apabila di antaramu persembahan kepada Tuhan, haruslah, perhatikan kata haruslah itu berarti tidak ada kata yang berkata, Tuhan ngerti kok, Tuhan tahu kok, tidak ada. Haruslah seperti ini. Tidak ada yang katanya ngeles gitu ya, ngeles. Tuhan ngerti kok, saya kan memang lagi seperti ini, Tuhan tahu kok. Padahal kita bisa melakukan yang terbaik dalam perjumpaan kita dengan Tuhan. Nah di sini Bapak Ibu kasih, dalam kemah pertemuan, pendeta kalau berdiri di mimbar tidak pernah tahu tujuh mantu ngantuk kah, tujuh mantu punya pikiran-pikiran mengembara kah,
tahu. Dia memang tidak mau mendengarkan khotbah. Mana tahu? Yang tahu itu siapa? Tuhan dan dirinya. Karena itu Israel, supaya mereka memahami perjumpaan dengan Tuhan itu tidak boleh sembrono, tidak boleh sembarangan. Maka ayat 1 sampai dengan 9 Bapak Ibu urutkan saja, ada kata haruslah, haruslah, haruslah. Jadi tidak ada kata yang namanya ngeles atau berkata bahwa oh nggak apa-apa, Tuhan lo tahu. Saya mulai dengan kata haruslah. Pada ayatnya yang kedua, haruslah persembahan yang kamu berikan, yang kamu persembahkan itu dari ternak, dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya berupa korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan dia seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Itu ada aturannya. Ibu bapak kekasih dalam Yesus Kristus, berkenan bagi Tuhan, tanda kutip, jangan pernah kita ada pada ini yang sempurna Tuhan saya berikan kepadamu. Tidak ada pernah yang sempurna. Apa yang kita sebagai orang percaya, jemaat gereja, maaf tanda kutip, memberikan, baik dalam bentuk pelayanan, baik dalam bentuk perbuatan, tidak ada yang pernah yang sempurna. Sehingga kalaupun Israel dituntut haruslah itu agar supaya apa? Berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu lihat pada pengakuan dosa yang tadi Bapak Ibu bersama dengarkan atau Bapak Ibu ucapkan, perhatikan, lihat, kami justru tidak mendengarkan karena dosa yang telah mengalami perbuatan kami. Bapak Ibu, perbuatan, pelayanan, perkataan yang dihadirkan kita sebagai gereja di segala tempat tidak ada yang sempurna. Untuk itu, kalaupun Israel diarahkan untuk berkenan kepada Tuhan agar supaya mereka tahu perjumpaan dengan Tuhan itu tidak boleh main-main, tidak boleh disia-siakan. Sehingga apa yang mereka berikan itu pada ayatnya yang ketiga yang terakhir, supaya Tuhan berkenan akan dia. Perhatikan Bapak Ibu bahwa perwujudan tanggung jawab kita kepada Tuhan itu harus ada pada tatanan yang benar, harus ada pada tatanan yang membuat, ada bahasa doa, berbau harum di mezbah Allah, berkenan kepada Tuhan. Lalu ketika Bapak Ibu pada ayat 5 sampai masuk ayat 4, ayat 4 inilah yang diangkat dari tema kita. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Ternyata Bapak Ibu, seseorang itu tidak bisa secara kelompok memohon ampun sama Tuhan. Karena itu kalau pengakuan dosa itu harus ada pada pribadi sikap yang mengaku, bukan hanya ada pada sikap yang membaca, ada sikap hanya pada sikap mendengar, tapi ada sikap pengakuan. Sehingga apa? Itulah alat pendamaian. Untuk apapun yang kita lakukan dalam beribadah itu berkenan kepada Tuhan. Lalu Bapak Ibu kekasih dalam Yesus, pada ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-9 ada aturan-aturan dari korban itu, betisnya, kulitnya, dan seterusnya, bagian-bagian tertentu itu, dan semua itu dilakukan dengan hati-hati dan seturut dengan aturan-aturan yang terjadi. Bapak Ibu, susah loh memang untuk mengatur
sesama manusia. Tidak gampang. Ada kalanya bisa terjadi kita yang dimarah karena mengatur orang lain. Padahal hidup kita ini harus diatur. Kalau tidak diatur, saya pikir perjumpaan kita dengan Tuhan, perjumpaan kita dengan sesama, perjumpaan kita dengan pemerintah kacau balau. Ibu Bapak kasih dalam Yesus, catatan penting untuk kita bahwa hidup bersama dengan Tuhan harus ada aturan main. Tidak asal-asalan, tidak sembrono. Agar supaya apa? Kita mendapatkan pendamaian yang berkenan bagi Tuhan, sehingga kita dapat melakukan aktivitas hidup kita itu dengan baik, dengan tuntunan pertolongan Tuhan. Yang berikutnya, Bapak Ibu kekasih dalam Yesus Kristus, apapun yang kita lakukan sesungguhnya itu untuk Tuhan. Kalau itu kita lakukan, maka hubungan kita sebagai suami istri, kita saling mau hati-hati dan baik dan tutur kata dan perbuatan kita. Hubungan kita dengan anggota keluarga di rumah, kita juga hati-hati. Sehingga apa? Kita berdamai dengan satu dengan lain. Ibu Bapak kekasih dalam Yesus, saat ini yang didengung-dengungkan adalah apa? Tinggal di rumah, jaga jarak, pakai masker. Itu mau mengatakan kepada kita aturan itu memang sulit, Bapak Ibu. Tidak gampang. Tapi itu mengatur agar supaya klaster COVID ini bisa terdeteksi dengan baik dan tidak menyebar. Yang cari uang, cari duit, ya memang harus hati-hati, pakai masker dan seterusnya. Harus makan banyak, minum banyak. Ibu Bapak kasih dalam Yesus, memang dalam perjalanan waktu untuk Bapak Ibu sudah ada di bulan yang kelima, bulan Mei, ada beberapa anggota jemaat yang juga mengalami situasi sulit, dampak dari stay at home atau di rumah saja. Ada yang di PHK, ada juga yang mengalami kemunduran masalah ekonomi, ada juga mengalami kemunduran yang namanya perjumpaan kehidupan kita bersosial dalam persekutuan. Ingat, setiap yang namanya badai pasti berlalu. Setiap yang namanya hidup bersama dengan Tuhan tetap punya pengharapan. Tetap bekerja, tetap semangat, ikut aturan-aturan dalam perjumpaan kita dengan Tuhan. Tuhan punya berkat yang luar biasa. Kalau nyanyian anak-anak sekolah minggu itu, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu, itu mau mengarahkan kita, Bapak Ibu kekasih. Apa yang kita lakukan dari ujung rambut sampai ujung kaki haruslah yang berkenan kepada Tuhan. Kalau Tuhan menuntun kita tidak melakukan yang seperti ini, ya kita ikuti. Dengan catatan tentu ada konsekuensi. Tapi ingat, firman Tuhan tidak boleh gagal. Kalaupun kita mau menggagalkan, dia cari bentuk yang berbeda. Hari ini, Ibu Bapak, esok dan seterusnya telah memasuki bulan yang baru. Percaya, ikuti aturan pemerintah dengan baik. Ikuti sabda kebenaran Tuhan dengan yakin. Kita punya masa depan. Hari ini boleh usai, esok tetap ada karunia berkat Tuhan yang sungguh luar biasa. Tuhan memberkati di minggu yang penuh dengan berkat, di bulan yang baru yang penuh dengan rahmat. Amin. Kita mengkidungkan pujian dari Kidung Jemaat 8, Gita Bakti 80. Tuhan
pengakuan iman rasuli, dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, sekali lagi dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir yang menderita kemudian Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Kita masuk pada syafaat. Ibu Bapa kekasih, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas hari Minggu yang Tuhan anugerahkan. Kami tetap memuji dan membesarkan nama-Mu dalam ibadah Minggu yang penuh dengan kekudusan. Tolong Tuhan, untuk bangsa negara yang kami cintai ini, Bapak Presiden kami Joko Widodo, Ibu Gubernur kami Ibu Khofifah, Ibu Wali Kota kami Ibu Risma, dan Gubernur dan Bupati yang ada di Gresik. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan diberkatilah perjalanan tanggung jawab amanah itu Tuhan. Kami tetap memohon pertolongan Tuhan. Mereka yang masuk pada tanggung jawab sebagai medis, pembawa ambulans, penggali kubur, pada masa COVID-19 ini Tuhan, bisa saja mereka tertular. Karena itu kami mohon Tuhan, pagari mereka dengan Roh Kudus-Mu, kuatkan iman percaya mereka Tuhan, bersama dengan mereka dengan perjalanan tanggung jawab mereka itu semua. Bagi rakyat Indonesia, jemaat Tuhan yang ada di beberapa tempat yang mengalami situasi sulit, diisolasi mandiri ataupun di rumah sakit, Tuhan menguatkan dan memulihkan mereka semua. Bapa di surga, kami datang memohon untuk jemaat kami Jaya Nugrah bersama dengan Majelis Jemaat Presbiter ke-6, pengurus pelkat, para komisi, panitia-panitia, teristimewa jemaat Tuhan yang menggumuli dampak dari COVID-19 ini. Ada yang di PHK, dirumahkan, Tuhan kuatkan mereka semua. Berikan mereka keyakinan pasti ada matahari, tidak selalu kabut, pasti badai itu berang. Tuhan berikan kami semangat doa. Kekuatan pemulihan itu hanya ada daripada Tuhan. Bersama dengan bangsa ini, kami yang ada di Surabaya, Tuhan pulihkanlah bangsa ini Tuhan dari virus ganas ini. Tuhan Yesus, jemaat Tuhan yang bulan tahun, Tuhan bersama baik kelahiran maupun perkawinan. Tuhan juga bersama dengan kami yang sakit, yang lemah tubuh, dalam perawatan di rumah, dalam proses pemulihan. Tuhan melawat kami semua. Bapa yang di surga, kami menyerahkan proses pelayanan ibadah di rumah-rumah, ibadah secara online ini kepada Kristus Tuhan yang menyertai hidup kami, yang memberikan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Bila pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah daripada yang jahat.
Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah memberi persembahan syukur sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Iman sejati berarti tidak menahan apapun, itu berarti menempatkan setiap harapan dalam kesetiaan Allah pada janjinya. Ingatlah firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil memberikan persembahan syukur, kita memuji dan memuliakan Tuhan dan bernyanyi dari Kitab Bakti 81 bait 1 dan 2. Marilah berdiri dan menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu juga, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, Anak Domba Allah, Engkaulah yang menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat, ibadah Minggu 4 sesudah Paskah tanggal 3 Mei tahun 2020. Majelis Jemaat GPIB Cahaya Anugerah Surabaya mengucapkan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat dan tamu jemaat yang mengikuti ibadah ini secara online. Majelis Jemaat GPIB Cahaya Anugerah Surabaya mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman yang melayani dalam ibadah Minggu 4 sesudah Paskah, Pendeta Nyonya Christine Handoyo Bangun, majelis yang bertugas, organis, kantoria, dan multimedia. Tuhan memberkati pelayanan kita bersama. Majelis Jemaat GPIB Cahaya Anugerah Surabaya mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang menikmati pertambahan usia dan pasangan suami istri yang diberikan pertambahan usia perkawinan. Kiranya kasih setia Tuhan selalu menyertai Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Demikian penyampaian kami, kiranya kasih setia Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita akan akhiri ibadah ini untuk tetap melanjutkannya dalam hidup, perenungan, doa, dan perbuatan kasih. Pergilah dan saksikanlah kebaikan Tuhan dimanapun saudara-saudara berada.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau